yang dikutipnya dari Profesor Husim Al-Ahamsi menyatakan, nastatmihim ilal halak, kepada mereka itu diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, nastatmihin ilal halak, bahwa kepada mereka itu diberikan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kepada mereka itu kadang-kadang tidak diberikan kesempatan untuk beristighfar. Wa ansaynahumul istighfar, tidak Allah berikan kepada mereka untuk beristighfar. Karena itu berhati-hatilah kita dengan nikmat yang Allah berikan, karena sesungguhnya Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasul. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقاله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Iza da'akum, ketika Allah dan Rasul itu memanggilmu, limahyuhyikum, agar hidupmu bernilai dan bermakna di sisi Allah. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatas antara manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah sesungguhnya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, Bapak dan saudara hamba Allah jamaah Jumu'ah rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita,
Sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita telah hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban yang tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun, walaupun kepada anak kandung sendiri, yakninya melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat hari ini adalah ibadah Jumat yang terbaik dari sekian ibadah Jumat terbaik yang kita kerjakan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat tersebut kita termasuk orang-orang yang dapat syafaat di akhirat kelak nanti, yang ketika itu tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi bantuan, tidak ada lagi pertolongan kecuali dari amal ibadah yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat yang kita bacakan tadi maka dapat kita ambil pelajaran bahwa agar hidup kita ini bernilai dan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya. Betapapun hebatnya kita, betapapun Allah berikan kepada kita segala kebutuhan dunia ini, betapapun tingginya jabatan yang kita punya, ketika kita tidak menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya, ketika kita tidak menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada dua rahmat Allah yang senantiasa diberikannya kepada kita manusia ini. Yang pertama sekali adalah nikmat Allah yang disebut dengan Rahman. Rahman itu adalah nikmat Allah atau kasih sayang Allah yang diberikannya kepada siapapun. Orang-orang mau beriman atau tidak, orang-orang mau menjawab panggilan Allah atau tidak, orang-orang mau taat kepada Allah atau tidak, yang Rahman Allah itu senantiasa Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, Allah menyatakan, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini, Allah lah yang mengatur rezekinya, Allah lah yang memberikan rezekinya kepada mereka tersebut. Maka Allah menyatakan kepada kita bahwa agar hidup kita ini bermakna dan bernilai atau berarti di sisi Allah, maka kita harus menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya. Istajibu lillahi walir rasul. Jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul ketika Allah dan Rasul itu memanggilmu. Lalu nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat rahim. Jamaah rahimakumullah, nikmat rahim itu adalah nikmat Allah yang diberikannya khusus kepada orang-orang yang beriman, khusus kepada kita yang menjawab panggilan-panggilan Allah dan panggilan-panggilan Rasul. Karena itu rahim itu adalah nikmat Allah yang senantiasa bersambung dari dunia kepada akhirat
kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, ketika ada orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, diberikan kepada mereka kesehatan, tidak pernah merasakan sakit, bahkan semakin dia meninggalkan perintah-perintah Allah, semakin dia tidak menjawab panggilan-panggilan Allah, maka kepada mereka kita lihat semakin banyak nikmat itu Allah berikan. Ingatlah jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat ada orang-orang yang tidak mau menjawab panggilan Allah, tidak mau menjawab panggilan Rasul, lalu kepada mereka Allah berikan nikmat yang banyak, sesungguhnya kepada mereka ketika itu sedang diberikan istidrat. Allah menyebutkan di dalam ayat lain bahwa wallazina kazzabu biayatina sanastakrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kepada mereka sedang diberikan istidrat. Istidrat itu adalah ketika mereka diberikan nikmat yang banyak, diberikan fasilitas dunia kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan atau menjawab panggilan-panggilan Allah dan panggilan-panggilan Rasul. Maka kalau ada orang-orang yang seperti itu, sesungguhnya kepada mereka sedang diberikan istidrat. Jamaah rahimakumullah, Profesor Dr. Maznaz Zajuli MA menyatakan bahwa makna dari kata istidrat itu yang dikutipnya dari Profesor Husim Al-Ahamsi menyatakan nastatmihim ilal halak, kepada mereka itu diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, nastatmihin ilal halak, bahwa kepada mereka itu diberikan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kepada mereka itu kadang-kadang tidak diberikan kesempatan untuk beristighfar. Wa ansaynahumul istighfar, tidak Allah berikan kepada mereka untuk beristighfar. Karena itu berhati-hatilah kita dengan nikmat yang Allah berikan, karena sesungguhnya Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasul. Jamaah rahimakumullah, kemudian Allah menyatakan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya Allah membatas antara manusia dengan hatinya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sesungguhnya Allah membatas antara manusia dengan hatinya. Jamaah rahimakumullah, ketika kita lihat pendapat-pendapat para ulama, bahwa ulama menyatakan yang membatas antara manusia dengan hatinya tersebut adalah iman dan kekufurannya, pahala dan dosanya, maka dibatasilah manusia oleh hatinya tersebut. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya kalau kita mau merenung, sesungguhnya kepada setiap kita manusia itu diberikan oleh Allah 3 keistimewaan. Allah memberikan kepada manusia itu akal, Allah memberikan kepada manusia itu hati, Allah memberikan kepada manusia itu an-nafs, nafsu, atau bisa diartikan dengan nafas. Tapi ingatlah jamaah rahimakumullah, ketiga-tiganya itu liar. Akal itu liar sehingga disebut oleh orang akal bulus, karena akalnya buluh wa deinyo. Hati pun demikian, sehingga Imam Asy-Syafi'i menyebut al-qalbu amrun muta'.
Hati itu adalah raja yang memerintahkan manusia, sehingga terkenal oleh kita bahwa yang sakit itu adalah hati, yang tersinggung itu adalah hati, yang baik itu adalah hati, yang senang itu juga hati. Al-qalbu amrun muta'. Raja yang memerintah manusia. Ada lagi yang ketiga yang memiliki pantang-pantangan, an-nafs. Bisa diartikan dengan nafas, bisa pula diartikan dengan nafsu. Nafsu itu memiliki banyak lagi pantang-pantangannya, yang kelintasan, yang kerendahan. Maka jamaah rahimakumullah menundukkan yang tiga itu hanya dengan satu saja, namanya hidayah Allah. Menundukkan yang tiga yang Allah berikan kepada kita, keistimewaan itu hanya dengan satu saja, namanya hidayah Allah. Hidayah Allah hanya akan datang melalui ibadah. Tiada hidayah Allah tanpa ibadah. Karena itu bagaimanapun hebatnya seseorang, bagaimanapun gagahnya seseorang, bagaimanapun tinggi jabatan yang dimiliki oleh seseorang, ketika dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika dia tidak menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasulnya, maka dia tidak lebih dari bangkai berjalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wahai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya orang-orang yang beriman, senantiasalah menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasulnya, agar hidup kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, zalika dinul qayyim, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat fil barri wal bari, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.